Karena udah seterusnya, gue lebih seringnya tuh gue nariknya tuh ke ITC bang, ITC Kuningan gue tuh pagi-pagi. Langsung pagi-pagi ke ITC Kuningan nih. Belakang-belakangan ini berarti ya? Belakangan ini gue dari kemarin-kemarin ke Karawaci, sekarang ke ITC Kuningan ITC Kuningan ini. Dari Pasar Kemis ke Pasar Kemis Kutabumi ke ITC berapa kilo bang? Itu ITC Jakarta Selatan. Berapa kilo? Ini Juni pertengahan nih 1.100.000. Ini nggak apa-apa nih bang, gue ngorek-ngorek. Wah ini di gaspol nih. Ada apa ya? Nggak apa-apa deh Ghoster sini bang. Nggak apa-apa. Lu lagi terlilit pinjol nih bang nih. Iya bener. Itu dia. Iya bener. Iya bener sekali. Nah itu jadi motivasi lu juga. Iya itu dijadikan motivasi gue juga tuh. Gue lebih kerja tuh harus lebih semangat. Semangat itu ya gue harus benar-benar lunasin itu semua utang-utangnya bang. Jadi kan yang bisa bikin jadi batu loncatan gue di Shopee gue, akun gue jadi bisa gacor ya itu karena gue bener-bener lagi fokus buat ini bang, lagi fokus buat lunasin semua lilitan pinjaman online ini. Nah, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor ngebit gue paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap sabar yang subur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam garpu sendok. Salam garsender. Lu nggak pakai atribut lu, nggak bener lu ngebit nggak pakai atribut. Gua bukan lagi ngebit teman-teman. Nih gua abis kelar dari gawean teman-teman. Nih gua abis tadi gawe apa? Ada acara di sini nih. Nah tadi gua abis motret di situ teman-teman. Biasa gawean dari kantor gua teman-teman. Nah pada kali ini sorry nih, gua emang nggak pakai atribut karena emang niatnya tuh nggak ada rencana apa-apa buat bikin konten gitu kan. Buat bikin konten, tapi kebetulan di sini lagi ada garsender teman-teman, garsender yang sering nge-tag gue lah di Instagram. Nah kebetulan nih garsender ini nih ada di sono orangnya no. Nih garsender ini gacor teman-teman, gacor akunnya, nanti kita lihat aja nih akunnya dia ada berapa, dapat berapa pendapatannya nih, kita bongkar pendapatannya nih dan kita minta saran saran tips-tips gacor lah dari dia nih. Karena nah di sana orangnya. Karena berhubung emang gua lagi jarang ngebit teman-teman dan akun gua juga gagu. Nah, daripada gua ngadi-ngadi ngasih tip gacor segala macem, mendingan kita tanya aja sama driver yang emang bener-bener gacor. Tapi dengan catatan driver ori teman-teman ya, driver yang ori gitu. Nah, gua bukan tipe YouTuber yang sosokan wih dapat banyak ngadi-ngadi gitu, enggak ya, gue mah apa adanya. Gue lagi akun budek ya budek gitu, bukan brand ambassador, bukan apa, bukan akun kantor. Kalau lagi budek ya budek lah, karena gue lagi nggak konsisten ngebit teman-teman. Nah ini gue mau ngasih tips, ngasih info-info kalau misalnya akun gacor kayak gimana, dan mungkin ada sedikit motivasi di dalamnya teman-teman, ada cerita sedikit di balik itu semua, ada semangatnya nih dari abang garsender yang satu ini nih. Siapa namanya nih? Nah ini dia nih. Assalamualaikum. Selamat sore bang. Sore. Yo ini namanya Bang Kevin Catur bang ya. Iya. Siap bang. Nih enaknya sebelah mana kita ngobrol nih? Wah 11. Oke, ntar gua atur tempat duduk dulu teman-teman ya. Nih biar enak nih ngobrol kita nih. Nah, Bang Kevin. Iya. Gimana kabar? Puji Tuhan baik. Wah, sorry nih ya, gue ganggu waktu ngebit lu, Re. Gak apa-apa bang, gak apa-apa, santai saja. Jadi ya, santai aja. Gue tuh ketemu dapat info bang, gue lagi di sini, lu lagi di mana? Gue lagi di Juanda juga, kebetulan dia lagi ngebit di Juanda juga. Lu tadi sama siapa di sini? Sama Bang Olan. Bang Olan ya, sama Bang Olan yang pernah ada di vlog gue juga tuh. Nah, terus akhirnya gue janjian lah di sini nih. Kebetulan kan dia lagi dapat orderan di sini. Dan Bang Olan juga tadi ada Bang Olan, cuma dia udah cabut duluan bang ya. Iya, udah cabut duluan. Nah, Bang, gue mau nanya nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanya aja. Jadi gue nggak ganggu waktu ngebit orang nih teman-teman. Nah, lu
kita lihat dari bongkar ini dulu kali ya, bongkar akun ya. Coba bang, gue mau lihat bang pendapatan lu. Kata si Bang Olan nih, dia gacor nih teman-teman nih. Nah akunnya tuh nggak apa nyamber mulu gitu teman-teman. Dan Orian bang lu bang. Orian yang penting. Oke, coba gue mau lihat bang. Pendapatan mingguan aja teman-teman. Nih pendapatannya Mingguan. Nah, minggu kemarin. Kalau minggu ini kan masih. Kalau untuk minggu kemarin gua Dari minggu ini kali ya. dari minggu ini aja nih. Juni sama awal Juni ya teman-teman nih. Awal Juni. Nih, kelihatan nggak nih? Bentar gua cek sambil gini. Nih, teman-teman nih awal Juni nih. Awal Juni 1.500.000. Ini Juni pertengahan nih 1.100.000. Ini nggak apa-apa nih bang, gue ngorek-ngorek. Wah ini di gaspol nih. Yoi, rata-rata berapa orderan bang? Lu sehari bang? Ya kalau untuk orderan satu hari sih rata-rata paling mentok-mentok itu paling kita, kalau untuk tupo kami mentok-mentok 12. Mentok 12. Nah, tapi biasanya kalau kita buat bisa dalam seminggu itu kita nembus dalam 1 juta itu bang, karena kalau trik gua narik itu, gua pagi tuh gua nyari yang ini dulu bang, nyari argo kakap tuh gua kayak SPX gua. Nyari SPX pagi-pagi. SPX dulu gua. SPX pagi-pagi. Nah, entar lu kalau nggak percaya nih ya, teman-teman nih namanya tuh benar nih, teman-teman. Gua bukan akun orang ini tuh. Namanya dia nih. Kalau pagi-pagi berarti lu nyari SPX nih, Bang. Ya, kalau pagi-pagi gua nyari SPX. Nyari SPX, nyari argo kakap. Nyari argo kakap. Biasanya berapa yang argo kakap lu dapat? Ya kalau gua sih biasanya yang gua dapat itu argo kakap itu bisa dari 30 itu sampai ke 50 atau 70 gitu. Paling mentok paling banyak tuh paling gua 50-an lah paling dapat itu. 50-an tuh. Pagi-pagi udah dapat 50 teman-teman. Udah ngantongin bensin ya. Iya. Udah modal tuh. Modal. Udah buat modal teman-teman. Nah, terus dari jam berapa lu on beat Bang? Dari jam berapa on beat ya, Bang? Kalau gua biasa sih kalau untuk on beat sih paling konsisten itu gua biasa sih kalau pagi-pagi gua sih jam 6 gua sudah on beat. Gua paling biasa kalau gua keluar ke rumah itu gua dari jam 7-an itu gua kalau keluar. Jam 6 udah on beat nyalain aplikasi? Iya, sudah on beat gua. Dapatnya jam berapa ya? Kalau untuk dapat sih biasa sih mentok-mentok itu bisa jam 8, bisa jam setengah 9. Tapi terkadang nggak nentu juga bang untuk waktunya itu kita buat pendapatan buat masuk orderannya itu kita. Tapi jam 8 udah ada yang dapat tuh orderan SPX? Ya sudah ada. Udah ada. Karena kan gue gini bang, karena pagi-pagi itu gue bisa dapat order SPX. Kenapa? Karena gue sudah apal jam-jam seller-sellernya itu jam berapa, bisa jam bukanya. Karena gue udah pepetin ke reseller ya gitu bang. Nah, dipepetin ke seller-sellernya jam-jamnya ada apa? Berarti lu udah megang beberapa seller dan udah lu tahu tuh jam-jam nembaknya dia. Udah tahu ya. Nah, poin pertama itu dapat kan ya teman-teman. Lu berarti dari rumah nih, di mana Pasar Kemis tadi lu bilang ya? Di Pasar Kemis Tangerang Kota Bumi. Buset, jauh bener teman-teman. Di sono ada seller tapi lu dapalin. Seller di sono ada, tapi yang paling gua seringin dapet tuh gua tuh arahnya tuh gua ke ini bang, ke seller di Karawaci. Karena kan berarti lu dari rumah ke Karawaci dulu dong? Iya, gua ke Karawaci dulu gua situ. Karena kan gua untuk mencari toko-toko reseller yang paling nyari order SPX yang paling gede-gede, nah itu di situ gitu. Di Karawaci. Nah, tapi gua biasanya sih nyari-nyari ke Karawaci tuh gua biasanya sih gua kalau dari minggu-minggu awal aja itu pas lagi udah 2 minggu lalu. Tapi karena udah seterusnya gue lebih seringnya tuh gue nariknya tuh ke ITC bang, ITC Kuningan gue tuh pagi-pagi. Langsung pagi-pagi ke ITC Kuningan nih. Belakang-belakangan ini berarti ya? Belakangan ini gue dari kemarin ke Karawaci, sekarang ke ITC Kuningan ITC Kuningan ini udah jalan seminggu lebih gue di ITC Kuningan. Di ITC Kuningan tuh ada SPX juga? Ada, SPX itu ada dong di ITC Kuningan itu. Pagi-pagi juga ada, udah buka? Pagi-pagi udah ada buka dia. Udah buka teman-teman. Nah, dari Pasar Kemis Pasar Kemis Kutabumi ke ITC berapa kilo bang? Itu ITC Jakarta Selatan. Berapa kilo? Hitungannya sih kalau dari itu sih bisa lebih dari 5 kilo lebih sih, berarti 6 kilo gitu lah. Tuh teman-teman tuh, jemput orderan ini namanya. Berarti emang lu nggak ngandelin seller, lu nggak ngandelin yang deket rumah nih, langsung lu ngandelin ke pusatnya. Iya, gue langsung ke pusatnya bang. Ke pusatnya. Itu
di teman-teman ke pusatnya langsung nyari teman-teman pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Ntar gue liat dulu nih, rekam gak nih? Takutnya memori gue habis teman-teman. Lalu bang, gue amanin dulu yang ini. Nah, aman ternyata teman-teman videonya nih. Tadi kan pagi ke ITC Kuningan. Nah, dari ITC Kuningan lu misalnya dapetnya kakap kan? Sering Iya. kakap kan? 50 misalnya. 50 lu dapat misalnya ke daerah Depok. Lu gimana? Balik lagi ke sono ke ITC Kuningan apa gimana? Strateginya nih. Kalau udah setelah ngedapetin argo kakap yang waktu itu gua ke Depok itu 50-an, itu biasanya gua udah nyampe di sana, itu gua buat nahan dulu. Gua nyender dulu sekitar 15 menit. 15 menit di daerah dekat tempat lu ngedrop off. Iya, tempat drop off. Nah, begitu udah gua senderin dari 15 menit itu, nggak lama lagi tuh ditembak lagi udah langsung sama servernya. Itu ditembak lagi tuh SPEC juga sama, tapi argonya tuh argo yang kayak 11 ribuan. Oh, SPEC lagi teman-teman karena masih pagi ya jatuhnya ya. Masih Siang lah, masih pagi siang. ke siang lah. Pagi ke siang Pagi itu ke udah siang lah. jam 11 gitu ya. Itu Iya. masih dapat SPEC tuh ya. masih dapat SPEC. dapat SPEC. Jadinya habis orderan pertama SPEC, tapi bisa juga kan orderan pertama lu food kan? Orderan pertama food. Kalau misalnya pagi-pagi jarang dapat food. Ya nggak nentu bang, tergantung dari server aja dia nembaknya gimana dia. Kalau lagi dikasih ya food, kalau lagi dikasih sama SPEC, Seringan gitu. SPEC ya. Lebih keseringan SPEC gitu, Sampai siang tuh SPEC ya. SPEC lebih siang. Nah, gitu. Nah, terus bang, kalau misalnya udah di itu lu misalnya 15 menit nggak dapat nih, lu habis di dekat tempat drop 15 menit nggak dapat, lu kemana? Kalau gua dari 15 menit itu nggak dapat, ya udah gua melipir aja pelan-pelan. Nanti kalau gua ada restoran, gua singgah bentar gitu, tahan lagi 15 menit. Kalau nggak dapat, ya udah gua balik lagi ke spot awal gitu, ke ITC Kuningan. Sampai ke ITC Kuningan lagi, lu nyeret lihat ada yang rame nih, lu pepet 15 menit nunggu di situ, nggak dapat lagi, nyeret lagi. Iya, gitu. nyeret lagi bang. Jadinya intinya kita nggak nyeret full nyeret teman-teman ya. Jadinya kita nyeret berhenti, singgah ya. Iya, singgah gitu. Singgah kita berhenti tuh 15 menit, kita diemin di situ 15 menit. Nggak dapat kita seret lagi. Seret lagi gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Tuh poin kedua teman-teman. Jadi ya cari orderan di tempat yang kita drop off, nggak dapat seret 15 menit. Kenapa nggak setengah jam bang? Ya karena hitungannya tergantung sih bang, itu semua tergantung dari moodnya dari gua aja. Gua kalau kadang kalau lagi pengen lagi setengah jam, tapi kalau lagi jatuhnya lagi pengen 15 menit. Tapi kalau lagi gua ngambil dari 15 menit, kenapa gua ngambil dari 15 menit? Itu karena gua lagi ini bang, biasanya tuh lagi ngejar waktu gitu. Jadi biar waktu itu berarti kita nggak kebuang jadi bang. Jadi maksudnya itu biar kita cepet tupo lah bang itu. Nah, bener-bener waktunya nggak kebuang teman-teman. Nah, terus ini bang, apa namanya? Habis itu biasanya udah lancar tuh orderan kayak gitu bang, dengan pola kayak gitu. Ya puji Tuhan sih ada aja, udah mulai lancar itu bang. Terus ada tips apa lagi bang? Yang misalnya lu bisa bagi ini kalau buat orderan nih, orderan biar lu enteng lah, gampang dapet lah di masa anyep ini teman-teman ya. Apalagi bang? Nah kalau untuk gua bagi tips-tips yang khusus yang buat para gas sender yang bagi seluruh yang ada di Indonesia itu semua pada anyep, ya gimana caranya tuh supaya emang benar-benar akunnya tuh bisa digacorin lagi. Ya pertama ya on beat lebih dari awal, kita mesti lebih apalin kayak di mana kita tempat restoran yang lebih ramai yang order Shopee di mana gitu. Kita mesti lebih benar bisa mencari apal-apal spot-spot yang ramainya gitu bang. Kita Jemput bola istilahnya teman-teman. iya, kita ngejemput bola kita. Jadinya on beat lebih awal, catat tuh ya, on beat lebih awal dari pagi. Kalau bisa jam 6 pagi udah bangun langsung nyalain. Iya, langsung nyalain kita. Habis mandi lah, tiba-tiba lagi mandi, lagi boker dapet inian. Dapat food kan ya, kagak enak juga diburu-buru. Iya. Pokoknya ngebit dari pagi, on beat lebih pagi sama kita jemput bola ke tempat-tempat rame. Betul, jemput bola. Nggak peduli rumah lu jauh ya. Nggak peduli rumah gua jauh juga. Karena kan nih yang gua pikir nih banyak nih mindset garsender nih yang gua dekat rumah aja. Nah, termasuk gua teman-teman, gua ngebit, gua masih nyalain aku nih di rumah teman-teman. Emang masih kebawa kebiasaan ngeblas teman-teman. Masih nunggu di rumah, nyender di rumah, kaget tembak-tembak baru jalan kayak gitu. Itu mendingan jalan aja pepet ya, soalnya kan udah nggak ngeblas teman-teman. Jalan Ya. aja langsung pepet ke titik tujuan ya titik bang. tujuan kita. Bener-bener. Terus
sama apa namanya on beat, cancel nggak milih-milih orderan kan, auto beat. Kalau cancel sama ini kita nggak milih orderan apapun aja ya pasti ya gua bawa itu. Lo bawa. Contohnya kayak spek aja apapun juga gua kalau barang-barang yang lebih gede-gede aja apapun aja gua tetap gua sikat terus, gua hajar terus, gua nggak pernah gua cancel, kecuali kalau misalkan alatnya itu benar-benar elektronik kayak kulkas itu udah gua cancel itu bener gitu. Soalnya kalau elektronik gede kan, Elektronik gede itu karena resiko rusak juga. resiko pasti motor bakal rusak itu. Apa aja yang penting dibawa, itu nggak milih order itu, maupun jauh deket ya kita sikat aja. Oh, nah yang penting masih kita yakin masih bisa bawanya bang ya? Iya bener, masih bisa bawa. Nah itu dia teman-teman. Nah terus bang, ini kan lu rumah jauh, lu harus ngebit dari pagi. Bentar gue lihat dulu nih, masih ngerekod nggak nih? Oh masih. masih aman. Nah, rumah jauh lu ngebit dari pagi. Terus apa sih yang bikin lu bersemangat gitu? Nah, selain tip gacor, kita harus sharing juga. Gue minta sharingnya tip biar semangat. Motivasi apa yang ada di belakang lu ini biar lu jadi jadi ekstra gitu teman-teman. Dari Kota Bumi lo ke ITC Kuningan lo, ke Karawaci lo, gila nyari order. Gua nggak sampai segitunya sekarang gitu. Ada motivasi apa di belakangnya gitu teman-teman. Kalau dulu gua waktu zaman gua kelat karena emang ada motivasi yang bisa memecut gua untuk gua kerja ekstra gitu. Nah ini gua pengen tahu nih motivasi apa di belakang lu bang, sampai lu bisa kerja ekstra gini. Nah, kalau dari motivasi gue yang bikin gue jadi kerja ekstra ini ya karena gue tempat tinggal gue jauh dari Kota Bumi itu ke ITC Kuningan bang. Motivasi gue tuh hanyalah tuh itu bang, itu dijadikan sebetulnya yang namanya tuh cambukan. Kalau gue tuh kerja itu gue harus lebih ini lagi bang, harus lebih rajin lagi gitu bang. Karena kan gue intinya kan kerja ini kan gue kan juga kan ya nyari kan namanya kan udah pasti kan kita kan untuk kebutuhan hidup bang, kebutuhan hidup kita kan mulai dari kebutuhan hidup kita sehari-hari gitu kan. Lo akun cuma ini doang? Akun cuma itu doang, Shopee doang? Iya. Nah nggak ada, kalau model dia nggak ada alternatif lain teman-teman. Kalau kayak model gua masih ada akun hijau, model Bang Sodik ngojekin makanan masih ada akun hijau, kita bisa pilih dulu yang lain. Tapi kalau model yang nggak ada akun lain selain Shopee ya ini nih. Tapi ngomong-ngomong gue denger tadi cerita sebelum kita rekam nih, lu ini ya apa namanya ada apa ya? Nggak apa-apa deh gue sini bang. Nggak apa-apa. Lu lagi terlilit pinjol nih bang nih. Iya bener. Itu dia. Iya bener. Iya bener sekali. Nah itu jadi motivasi lu juga. Iya itu dijadikan motivasi gue juga tuh. Gue lebih kerja tuh harus lebih semangat. Semangat itu ya gue harus benar-benar lunasin itu semua utang-utangnya bang itu. Karena ya gue jujur aja, ya karena gue dulunya sebelum di Shopee gue emang udah ada bang terlilit yang namanya kayak pinjol-pinjol. Tapi kan itu emang belum seberapa banyak kayak gitu. Nah begitu gue udah di Shopee, semakin lama gue udah makin bayar, gue jadi akhirnya tuh gali lubang tutup lubang. Jadi akhirnya minjem lagi. Jadi akhirnya semakin lama utang gue jadi makin bertumpuk. Nah itu ya jadi akhirnya tuh gue memutuskan, tadinya tuh gue gali lubang tutup lubang, akhirnya ini bukannya makin lama makin selesai, yang ada makin jadi beban bang. Jadi makin banyak utang piutang gue tuh. Utang pinjol. Iya, utang pinjol. Jadi ya akhirnya gue sih memutuskan, jadi akhirnya gue juga minta petunjuk juga dari teman gue. Jadi ya maksud gue minta solusinya gimana gitu. Karena kan sebelumnya ya gue juga udah mengulangi lagi kesalahan yang benar-benar yang kedua kalinya lagi bang gitu. Jadi kan akhirnya gue pinjam sama temen gue, ya waktu itu temen gue juga sama ngasih gue solusi sampai gue benar-benar talangi bensin gitu-gitu. Nah dia pikir gue udah lunas pinjol kayak gini, tau-taunya gue yang bikin gue jadi terlilit jadi pinjol itu bang, yaitu pertama sih ya dari ini juga sih, dari yang namanya kayak saudara ataupun gimana gitu kan. Nah jadi kan awalnya kan gue kan semenjak yang namanya nyokap sama bokap gue sekarang udah nggak ada kan, udah meninggal kan, jadi kan gue kan ya itu bang, jadi biaya hidup sendiri jadi gitu bang. Itu alasan gue. Jadi kan yang bisa bikin jadi batu loncatan gue di Shopee, akun gue jadi bisa gacor ya itu karena gue bener-bener lagi fokus buat ini bang, lagi fokus buat lunasin semua lilitan pinjaman online ini. Nah itu dia teman-teman, jadi cambuk ya. Iya dijadikan cambuk gitu. Jadikan cambuk teman, jangan. Tapi lu udah nggak gali lubang tutup lubang lagi nih, udah nggak mau nih. Puji Tuhan udah nggak mau bang. Lu lebih baik kerja ekstra kayak gini. Lebih baik mending gua kerja ekstra kayak gini bang dibandingkan gua gali lubang tutup lubang. Karena kalau kita gali lubang tutup lubang itu nggak bakal selesai bang. Makin lama tuh makin
makin bertambah. Lubangnya makin gede ya nggak? Makin gede lubangnya bang. Lubangnya makin gede udah nggak ada tempat lagi. Nah, itu dia teman. Dan lu kapok nggak deh untuk pinjol-pinjol gitu? Wah, kapok bang. Kapok. Lu Kapok. janji deh ya, nggak bakalan ini ngulangin lagi. Gue janji ya, gue udah nggak bakal ngulanginnya lagi tuh. Dan selamanya gue juga nggak bakal ngulanginnya lagi. Yang penting gue tetap jadi diri apa adanya aja gitu. Karena kan jujur aja semenjak gue namanya ada pinjol-pinjol ini kan, trade ini kan, gue kan jadi akhirnya kan buat perkuliahan selanjutnya kan gue harusnya kan buat persiapan buat bayar semester. Jadi semester ini gue harusnya cuti dulu karena kan gue udah tinggal ini lagi, udah hitungannya gue udah tinggal 3 semester lagi bang. Oh, lu lagi ngambil kuliah juga nih? Kuliah gue tinggal 3 semester lagi, gue udah mau selesai juga gue kuliah gitu bang. Oh teman-teman, akhirnya lu cuti ya demi ngelunasin pinjol-pinjol Ya, ini ya? cuti gue jadinya akhirnya bang. Oh, gila bener-bener ini patut ditiru nih semangatnya teman-teman. Jadi ya pinjol jangan lu gali lubang, tutup lubang, gali lubang lain lagi, yang dipinjol yang lain lagi, habis itu lu kabur, jangan. Ada yang begitu kan? Ada yang kayak gitu bang. Gali lubang buat nutup pinjol yang lain lagi, minjem pinjol ilegal, habis itu lu kabur. Ya bakal bikin hidup nggak tenang ya nggak sih? Pasti bang. Masih. Itu karena lu tetap utang lu itu kan yang. Iya, itu udah pasti itu pasti sudah nggak bakal benar-benar nggak tenang itu bang. Bayangin aja bang, kalau gua sampai gua triliun pinjol itu aja, gua narik jadi nggak tenang, tidur jadi nggak tenang, gua pengen bersenang-senang gua jadinya benar-benar nggak tenang. Itu semua gara-gara kenapa? Emang semua tuh gara-gara pinjol bang, itu bang. Gua semua benar-benar gua jadi apapun yang gua inginkan, jadi semua tuh nggak tenang. Jadi nggak tenang tuh bang ya? Iya, nggak tenang semua bener bang, jadinya. Itu dia teman-teman tuh, catet. Nah bang, terus boleh sharing lagi dong bang, lu ada pengalaman apa nih soal ditagih debt collector kah, atau apa yang bikin lu nggak tenang nih? Yang bikin gua jadi nggak tenang itu ya udah pasti kita tuh kalau kita udah benar-benar mendekatin yang namanya jatuh tempo itu pasti kita tuh juga bakal yang namanya, tapi biasanya sih setelah udah lewat dari jatuh tempo tuh kita tuh di WA sama debt collectornya kita. Karena pengalaman gua itu yang udah gua di WA debt collector itu gua semenjak dari gua narik, gua lagi bawa ngechat sama customer, tiba-tiba gua diteleponin sama debt collector gua gitu. Itu gua pernah pengalaman gua lagi nganterin orderan itu, gua ke Sahid Sudirman itu, gua diteleponin gua sama debt collector itu. Nanyain tagihan segini harus dibayar. Nah, jadi akhirnya karena gua benar-benar enggak tenang ya, gua akhirnya udah gua jadi keputusan gue jadi akhirnya ya udahlah, gue minta solusi lagi sama teman gue, dan teman gue juga sampai pusing juga, gue juga jadi gak tega banget. Jadi akhirnya ya puji Tuhan sih akhirnya gue juga ketolong, jadi akhirnya udah gue lunasin lah itu pokoknya. Nah itu dia tuh teman-teman, pokoknya bang kasih ini dong bang, apa pesan buat Garsender nih yang soal lagi kelilit pinjol nih bang nih. Lo kan masih lagi berusaha juga nih, kasih pesan bang, tolong bang. Ya kalau untuk pesan-pesan yang Garsender yang lainnya, kalau emang benar-benar lagi terlilit yang namanya pinjol itu, ya pesan-pesannya yang penting intinya ya, yang penting sih begini pesan-pesannya, kalau emang ada beberapa dana, kalau bisa sih kalau emang itu ya sebaiknya sih yang penting ya tetap semangat dan juga jangan menyerah. Nah yang penting intinya kalau emang benar-benar udah sampai terlilit itu, kalau emang benar-benar bagi yang contohnya uangnya emang benar-benar udah kepepet, ya paling ya kalau saran dari gua, kalau emang mau minta rekomendasi minjem sama teman sama saudara sih itu sih terserah, tapi asalkan yang penting intinya setelah itu benar-benar selesai, yang penting ya harus benar-benar bertanggung jawab, harus benar-benar diganti semua benar-benar dari utang-utang dari temennya gitu. Atau kalau namanya ada aset yang benar-benar bisa dijual, yang benar-benar berharga, ya itu semua ya mau gimana lagi kalau emang itu benar-benar intinya kalau benar-benar mau ketutup. Tapi yang penting pesan gue yang penting ya itu tadi, ya kalau emang benar-benar sampai itu ya jangan kabur lah lari dari tanggung jawab. Itu jangan lari dari tanggung jawab, karena itu adalah tanggung jawab kita teman-teman. Kita yang memulai, kita juga yang mengakhiri, ya nggak? Iya benar bang. Jadi gue juga pernah punya pengalaman bang. Gue tuh kalau misalnya kita udah lunas, udah kayak plong banget bang, ansih plong, kayak gue udah akhirnya gitu kan. Nah, lu ada sebagian udah lunas kan? Udah ada.
puji Tuhan sih udah ada sebagian yang udah ada yang mau lunas, jadi kan sebagian kan udah benar-benar udah ada kelonggaran lagi nih. Tinggal udah waktu mepet aja sih udah mau dibayar itu. Jadi setelah nanti semuanya udah gua bayar semua dari hasil kerja ekstra gua ini ya, dan gua benar-benar berjanji gua udah nggak bakal mau lagi yang namanya pinjol, gua tetap jadi diri itu apa adanya aja gitu yang saat ini. Nah, sekarang pesan-pesan buat Garsender biar akunnya gacor, Bang. Tips pesan-pesan dari lu, Bang, terakhir ya, Bang. Nah, kalau untuk pesan-pesan dari gua supaya buat Garsender yang lainnya akunnya benar-benar ya supaya gacor ya, pertama ya, satu, konsisten ngebit itu semua dari awal. Kedua, jangan pernah memilih orderan. Ketiga, jangan lebih banyak cancel. Keempat yang penting selalu datang lebih awal di spot-spot yang ramai kalau emang lebih gacor. Tapi ya saran gue yang penting jangan cuma satu di spot titik aja, harus sering-sering berpindah-pindah itu doang, spot-spot merchant-merchantnya doang, walaupun merchant maupun reseller gitu. Siap, Bang. Waduh, makasih nih, Bang nih. Udah jam berapa ini kita? 16.40 teman-teman, udah sore, dari matahari masih ada sampai udah condong ke barat teman-teman. Oke, Bang, terima kasih nih sharing-sharingnya nih. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain Bang ya. Amin. Makasih banyak nih info-infonya dan sharing-sharing sessionnya nih. Mudah-mudahan gua doain biarpun kita berbeda nih ya, berbeda keyakinan, kita tetap saling mendoakan, Bang ya. Betul, kita saling mendoakan. Biarpun berbeda keyakinan, berbedanya kita tetap Garsender, satu Garsender, kita tetap saling mendoakan teman-teman. Kita sesama makhluk sosial, kita saling support, saling mendoakan. Gua nggak bisa bantu bayarin pinjol dia, tapi yang penting gua ngasih support dan ngasih mendoakan dan ngasih semangat. Iya nggak, Bang? Ya betul. Oke, siap, saling Bang. Supportnya ya. Siap, terima kasih, Bang. Sama-sama. Tetap semangat dan bersabar dan bersyukur. Salam Garbu Sendok, salam Garsender. tutup, Bang.